الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والأعمال كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran satu dari satu halaman dan kita masih membahas juz 24 halaman 469 surat Al-Ghafir ayat 17 sampai 25 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منكم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقٍ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 20. Walladzina yad'un, ya-nya boleh diganti ta menjadi tad'un. Kalau yad'un mereka, kalau tad'un kalian. Kemudian ayat 21 minhum, ha boleh diganti kaf menjadi minkum ya. Kum kalian, hum mereka. Kemudian di akhir ayat 21 waqa, ini boleh ditambah ya menjadi waqi. Dan ayat 22 rusuluhum seperti biasa sin boleh disukun menjadi rusluhum. Dan ini semuanya adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 17. Al-yawma, pada hari ini, maksudnya di akhirat, tujza, dibalas kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa yang telah dia lakukan, yaitu di dunia. La zulma, tidak ada kezaliman, al-yawm, pada hari ini, yaitu di akhirat. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, cepat siksanya. Ayat ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, bahwa akhirat adalah hari pembalasan. Tujza, dibalas.
Maka akhirat disebut sebagai yaumiddin, hari pembalasan. Di dunia adanya amal, tidak ada balasan. Di akhirat sebaliknya, adanya balasan, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunu abna'an al-akhirah. Jadilah kalian putra-putra akhirat. Wala takunu abna'ad dunya. Jangan menjadi putra-putra dunia yang mengejar dunia terus-menerus, tidak pernah memikirkan masalah akhirat. Karena di dunia hanya ada amal, kata beliau, sementara di akhirat hanya ada balasan. Sehingga kita gunakan dunia ini untuk sebanyak-banyaknya melakukan amal, supaya di akhirat mendapatkan sebanyak-banyaknya balasan. Kedua, menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba. Maka satu perbuatan dosa dibalas oleh Allah satu balasan. Tetapi satu perbuatan baik Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Allah menyebutkan pada surat An-Nisa ayat 40, Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah mendolimi seberat dzarrah pun. Dzarrah adalah semut merah terkecil. Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim sekecil apa. Wa in taku hasanatan, kalau amal adalah amal baik, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakannya minimal 10 kali lipat. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu cepat hisabnya. Maksudnya, Allah menghisab seluruh manusia besok di akhirat. Dari Nabi Adam sampai dengan orang akhir zaman, sampai hari kiamat. Jumlahnya berapa kita ngerti, saking banyaknya manusia itu. Itu cepatnya Allah menghisab mereka seperti cepatnya Allah menghisab satu orang saja. Jadi menghisab sebanyak orang itu tidak seperti kalau manusia harus antri dulu urut satu persatu. Kalau Allah tidak seperti itu. Menciptakan seluruh manusia seperti menciptakan satu orang. Membangkitkan seluruh manusia seperti membangkitkan satu orang. Menghisab seluruh manusia seperti menghisab satu orang. Sebagaimana Allah katakan pada surah Luqman ayat 28, Ma khalqukum, tidaklah menciptakan kalian, wala ba'thukum, tidak pula membangkitkan kalian, illa kanafsin wahidatin, kecuali seperti satu jiwa. Jadi jumlahnya banyak, tapi bagi Allah seperti satu jiwa. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Ayat 18. Wa anzirhum, dan berilah ancaman kepada mereka, orang-orang kafir, yaumal asifah, hari yang dekat, maksudnya kiamat. Ketika al-qulubu, hati-hati, lada pada al-hanajir, kerongkongan, kadhimin, mereka diam, mereka membisu, tidak bicara. Malil zalimina, tidak ada bagi orang-orang zalim min hamimin, teman dekat, yaitu yang bisa memberikan manfaat kepada dia. Wala syafi'in, tidak pula orang yang memberi syafaat, yuta', yang ditaati orang tersebut. Ayat ini juga menunjukkan 3 hal. Pertama, Nabi disuruh untuk mengancamkan adanya hari kiamat. Maksudnya sebelum datang hari kiamat, hendaklah kita bersiap-siap, yaitu dengan amal yang baik. Hari kiamat disebut asifah karena kiamat itu dekat. Mungkin orang bertanya, dekatnya kapan? Dari dulu Nabi Muhammad menyampaikan ada kiamat. Sekarang sudah 1444 tahun, belum juga datang kiamat. Maka jawabnya adalah sesuatu yang pasti terjadi itu bagi orang Arab dianggap dekat. Sehingga Allah menyebut kiamat dengan istilah dekat. Allah mengatakan pada surat An-Najm, Asifatil asifah, telah dekat kiamat itu. Surat An-Najm ayat 57. Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat kiamat itu dan telah terbelah bulan itu, yaitu di masa Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan surat Al-Anbiya ayat 97, waqtarabal wa'dul haqqu, dan telah dekat perjanjian yang benar, yaitu perjanjian adanya hari kiamat. Nah, ini semuanya ayat-ayat menunjukkan bahwa kiamat itu dekat, maksudnya pasti terjadi.
Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa besok di akhirat hati-hati orang kafir itu naik sampai ke kerongkongan. Jadi hati pindah naik ke kerongkongan. Saking apa? Saking takutnya mereka melihat neraka. Terus setelah hatinya naik ke kerongkongan, nggak bisa balik kembali pada tempatnya yang semula. Ini Allah yang menyampaikan, maka kita harus percaya. Kondisi hakikatnya gimana? Tunggu saja pada hari kiamat nanti. Intinya, saking takutnya mereka, sampai hatinya copot, pindah tempat, sampai ke kerongkongan. Tapi mereka diam semuanya, tidak bisa bicara. Karena memang Allah tidak mengizinkan bicara besok di akhirat kecuali kepada orang-orang tertentu. Yang tidak diizinkan bicara, nggak bisa bicara. Sebagaimana disebutkan pada surah Al-An'am ayat 38. La yatakallamun illa man adillahu rahman. Mereka tidak bisa bicara kecuali orang-orang yang diizinkan bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang zalim besok di akhirat tidak punya penolong yang bisa menolong dia dari neraka. Maka yang dimaksud zalim di sini adalah orang-orang musyrik. Karena orang musyrik itu masuk neraka kekal, tidak bisa diselamatkan lagi. Kenapa orang musyrik disebut zalim? Karena Allah mengatakan inna syirka ladzulmun azim. Sungguh syirik adalah kezaliman yang besar. Ini ayat yang populer, harus kita hafalkan. Inna syirka ladzulmun azim. Surat Luqman, surat 31, ayat 13. Enak kan ngiling-ngilingnya? Ingat-ingatnya enak? 31, 13. Surat 31, surat Luqman, ayat 13. Inna syirka ladzulmun azim. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik. 19. Ya'lamu Allah mengetahui kha'inatal a'yun, khianatnya mata atau mata yang khianat. Wama dan apa-apa yang tukhfi, menyembunyikan, as-suduru, hati-hati atau dada-dada, ya dada maksudnya hati. Allah mengetahui mata yang khianat. Bagaimana mata yang khianat? Ibnu Katsir menjelaskan pendapat Ibnu Abbas bahwasanya mata yang khianat adalah seorang laki-laki melihat wanita lewat. Kalau orang-orang memperhatikan dia, maka dia pura-pura ghaddul basar, menundukkan pandangan. Tapi kalau orang-orang tidak ada yang memperhatikan dia, maka dia pelototi wanita tadi karena wanita tadi cantik dan menarik. Itu namanya khianatnya mata, mata yang khianat. Seolah-olah menampakkan orang soleh, matanya ghaddul basar, tapi sebenarnya ketika orang-orang lalai, dia langsung melirik kepada wanita yang lewat tadi. Nah, itu namanya khianat mata menurut tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tafsir seperti ini disebut tafsir bil mithal, memberikan tafsir dengan memberikan contoh. Jadi khianat mata tidak harus seperti itu. Apapun mata yang khianat disebut khianat mata. Misalnya, seseorang mengisyaratkan kepada orang lain dengan isyarat mata, tapi mengandung keharaman di situ. Misalnya mengejek orang, nah itu khianatnya mata. Seseorang mengisyaratkan kepada orang lain, mengandung keburukan di situ. Misalnya mengisyaratkan, ini orang bisa dicopet barangnya. Nah ini berarti khianatnya mata. Termasuk khianatnya mata adalah seseorang mengatakan, saya melihat dengan mata kepala, padahal tidak melihat. Itu khianatnya mata. Atau sebaliknya, seseorang mengatakan, saya tidak melihat sama sekali. KM 50, pembunuhan 6 laskar FPI, saya tidak melihat sama sekali. Saya tidak mengetahui, padahal sebenarnya tahu. Itu berarti matanya khianat. Matamu melihat, tapi kamu mengatakan tidak melihat. Itu khianat. Nah, ini semuanya khianat mata diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh wama tukhfi sudur? Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati. Nah, kalau tafsiran Ibnu Abbas tadi, Ibnu Abbas mengatakan, orang yang suka lirik-lirik kepada perempuan tadi itu, Allah tahu bahwa dalam hatinya ada keinginan bahwa dia bisa melihat aurat yang lebih besar dari wanita tadi. Dia tahu, Allah tahu bahwasanya dia membayangkan kalau bisa melihat aurat dalam bagi wanita tadi. Melihat bagian dalam tubuh dari wanita tadi.
Nah, itulah yang disembunyikan oleh hati ketika seseorang melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu Allah tahu. Maka ringkasnya, tujuan ayat ini adalah manusia disuruh waspada. Ketahuilah, wahai manusia, kamu punya mata, kamu punya hati, tidak lepas dari pengawasan Allah. Kamu melirik, Allah tahu. Kamu melotot sesuatu, Allah tahu. Kamu melihat apa pada HP-mu, Allah tahu. Apa yang disembunyikan oleh hatimu, oleh dadamu, Allah tahu. Jadi ringkasnya, manusia suruh waspada. Waspada ya, semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 20, Wallahu, dan Allah itu yaqdi, memberikan keputusan atau memberikan hukum bil haqqi, dengan kebenaran, maksudnya dengan adil. Walladzina, adapun orang-orang yang tad'una, kalian sembah, atau yad'una, mereka sembah, min dunihi, selain Allah, la yaqduna, mereka tidak bisa memutuskan bisyai'in, sesuatu apapun juga. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwas samiul basir, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini mengandung tiga hal. Yang pertama, bahwa Allah akan memutuskan dengan keadilan. Maka kalau ada mata khianat, apa hukumannya yang adil? Masuk neraka, ya neraka. Kalau diampuni oleh Allah, ya berarti nggak jadi masuk neraka. Mata melihat mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, apa hukumannya yang adil? Ya berarti dikasih pahala, masukkan surga. Yang kedua, menunjukkan bahwa berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir itu tidak bisa berbuat apa-apa, memberikan hukum apapun, tidak bisa, menurunkan hujan juga nggak bisa. Tapi kenapa disembah? Nah, maka maksudnya ini adalah mengejek orang-orang kafir atau menyadarkan orang-orang kafir, kalian tidak berhak menyembah selain Allah. Karena yang bisa berbuat hanya Allah. Selain Allah tidak bisa berbuat, hanya bisa diperbuat. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa termasuk nama-nama Allah adalah As-Sami' Al-Basir. Maka boleh kita kasih nama anak kita Abdus Sami', atau kita kasih nama anak kita Abdul Basir. Boleh. Bagaimana kalau tanpa Abdul, langsung Sami, langsung Basir? Boleh. Karena nama-nama Allah itu dibagi dua. Ada nama yang khusus untuk Allah, makhluk tidak boleh. Ada nama-nama yang boleh untuk selain Allah. As-Sami'ul Basir termasuk nama yang boleh untuk selain Allah. Maka boleh anak kita kasih nama Samingan, ya, atau Sami'an, atau dikasih nama Basirah. Nah, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Faja'alnahu sami'an basira. Pada surat Al-Insan ayat 22. Kami jadikan manusia itu sami'an, mendengar, basiran, melihat. Nah, berarti sami'an basira boleh untuk menyebutkan manusia atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh nama Allah yang khusus untuk Allah? Allah, itu khusus untuk Allah. Gak boleh kita punya anak dikasih nama Allah. Ar-Rahman, itu khusus Allah. Tidak boleh kita punya anak kita kasih nama Rahman. Ada orang namanya Pak Abdurrahman, dipanggil Rahman. Gak boleh. Karena Rahman itu nama khusus Allah. Kalau kita memanggil Ya Rahman, nah, padahal yang dimaksud adalah Pak Rahman. Nah, itu salah panggilannya. Harusnya Ya Abdurrahman. Kalau kepanjangan gimana? Ya disingkat aja lah. Jangan Rahman. Misalnya jadi Oman. Nah, nggak apa-apa. Pak Oman, aslinya namanya Abdurrahman. Ayat 21. Awalam yasiru. Belumkah mereka itu berjalan fil ardi, di bumi. Fayaqduru, lalu mereka melihat atau memperhatikan. Kaifa, bagaimana, kana adalah akibatul ladzina, akibatnya orang-orang kanu min qablihim, yang ada sebelum mereka, yaitu umat-umat terdahulu. Kanu adalah mereka, umat-umat terdahulu. Hum, mereka itu asyadda, lebih dahsyat, minkum, daripada kalian, quwwatan, kekuatannya, wa athar, dan juga bekas-bekasnya lebih dahsyat.
fil ardi, di bumi. Yang dimaksud bekas-bekas itu adalah peninggalan-peninggalan mereka. Mereka punya bangunan yang ditinggalkan, mereka punya istana yang ditinggalkan, mereka punya mata uang dan senjata yang ditinggalkan, itu asar. Tetapi meskipun mereka kuat, fa'akhadahum, maka menyiksa mereka atau membinasakan mereka Allah bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum, dan tidak ada bagi mereka minallahi, dari Allah, maksudnya dari siksa Allah, miwaqin, orang yang menjaga. Jadi tidak ada orang yang bisa menjaga mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan 4 hal. Yang pertama, kita dihasut untuk yang dulu, untuk memperhatikan bagaimana kondisi umat-umat terdahulu. Jadi ngambil pelajaran. Umat terdahulu kafir, akhirnya disiksa oleh Allah. Nah, kita umat belakangan jangan seperti itu. Kita kafir nanti akan disiksa oleh Allah. Jadi Indonesia ini perlu mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, supaya Indonesia ini tidak hancur, tidak terpuruk. Kalau Indonesia tidak mau mengambil pelajaran, nekat menggunakan hukum yang bukan hukum Allah, tapi hukum jahiliyah, membuang hukumnya Allah seolah-olah menolak hukum Allah, maka berarti siap untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa umat terdahulu itu lebih kokoh dan lebih hebat daripada umat belakangan. Tapi ternyata kekokohan mereka di mata Allah tidak ada nilai sama sekali. Allah cukup mengatakan kun, langsung binasa mereka tanpa susah-susah membinasakan mereka. Yang ketiga menunjukkan bahwa Allah membinasakan manusia dengan sebab dosa. Berarti dosa itu menyebabkan manusia berhak mendapatkan siksa. Jadi kalau kita berbuat maksiat, saat itu juga kita berhak mendapatkan apa? Siksa. Kita berbuat maksiat di mana? Di rumah. Nah, saat itu juga kita berhak, seandainya Allah siksa kita. Allah mengatakan, hei rumah, kamu runtuh saja kamu. Ini orang berbuat maksiat di dalam kamu. Nah, maka akhirnya langsung merontok itu rumah, atapnya langsung lepas, langsung menjatuhi kita. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah tidak berbuat seperti itu? Itu karena Allah Maha Ghafurur Rahim. Nah, maka marilah kita gunakan Ghafurur Rahimnya Allah untuk berbuat kebaikan, bukan untuk berbuat keburukan. Kemudian yang terakhir menunjukkan bahwasanya kalau Allah mengirimkan siksa, tidak ada siapapun yang bisa waqin, yang bisa menjaga manusia dari siksaan Allah tadi. Bukti sudah banyak ya. Allah kirim gempa, mana bisa dilawan gempa Allah? Allah kirim tsunami, mana bisa dilawan tsunami Allah? Gak bisa. Ayat 22, Allah mengatakan dalika, hal itu, bi'annahum, dengan sebab mereka, kanat adalah, ta'tihim, datang kepada mereka, rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayyinati, dengan bukti-bukti, maksudnya mukjizat-mukjizat. Fakafaru, lalu mereka kafir. Fa'akhadahumullah, lalu Allah membinasakan mereka. Innahu, sesungguhnya dia Allah, qawiyyun, maha kuat, syadidul iqabi, dahsyat siksanya. Ayat ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, bahwa hukuman yang Allah berikan tadi, Allah membinasakan umat terdahulu, itu bukan karena Allah zalim, tapi karena kezaliman yang mereka lakukan. Rasul dikirim oleh Allah membawa bukti, mereka tidak bisa menolak bahwa itu betul-betul Rasul, tapi nekat kafir. Berarti kan zalim seperti ini. Maka disiksa oleh Allah. Jadi Allah menurunkan siksa bukan karena Allah zalim, justru mereka yang zalim, sehingga mereka berhak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa para rasul diutus oleh Allah bersama dengan mukjizat masing-masing. 315 rasul, itu jumlah totalnya. Semuanya membawa mukjizat, tidak ada yang tidak membawa mukjizat, semua membawa mukjizat. Nah, paling hebat adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan setiap mukjizat yang ada pada rasul yang lain itu pasti ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad lebih hebat daripada mukjizat yang ada pada rasul-rasul terdahulu. Contoh paling gampang,
Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Nabi Muhammad lebih hebat. Ada orang Yahudi masak kambing, kemudian dibumbui racun. Nah ini daging kambing yang sudah tidak hidup lagi, sudah jadi daging, itu bisa ngomong kepada Nabi SAW. Lagi dimakan oleh Nabi, ini dagingnya ngomong, wahai Nabi, saya diracuni masih Yahudi. Kalau Nabi Sulaiman bisanya ngomong sama binatang masih hidup. Nabi Muhammad ngomong sama binatang yang sudah mati, bahkan sudah dimasak jadi kambing, guling-guling kambing, tapi bisa ngomong. Nah, ini lebih hebat lagi. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling utama dari seluruh Rasul-Rasul yang ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa termasuk nama Allah adalah Qawiyun. Maka boleh kita kasih nama anak kita Abdul Qawi. Boleh. Apakah boleh Qawiyun itu untuk nama manusia? Jadi tanpa Abdul? Boleh. Karena Allah menyebutkan Qawiyun juga di dalam Al-Quran untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abdul Qawi boleh, Qawi juga boleh. Okay. Ini tampaknya termasuk nama yang jarang dipakai orang. Nah, sehingga yang bingung cari nama untuk anak, gampang sajalah Abdul Qawi bisa, atau Qawi. Tapi Syadidul Iqab jangan ya. Jangan kasih nama anak apa? Syadidul Iqab. Dahsyat siksanya, nanti jadi anak nakal malah. Ayat 23. Walaqad dan sungguh-sungguh arsalna kami telah mengutus Musa Nabi Musa di ayatina dengan ayat-ayat kami yaitu mukjizat wasulqanin dan bukti atau hujjah mubinin yang nyata dikirim kepada siapa? Ila Fir'aun, kepada Raja Fir'aun, wa Hamana dan Menteri Haman, wa Qarun dan si kaya Qarun. Faqalu maka mereka bertiga mengatakan, sahir, kamu tukang sihir, kadzdzab, kamu pembohong besar, kamu tukang bohong. Kalau muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan tafsirnya, karena ini turun hujan dan hujan doanya mustajab, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu artinya air, sa artinya pohon. Nabi Musa disebut Musa karena ditemukan oleh orang-orang di dalam peti antara air dan pohon, maka disebut Musa. Jadi nama-nama itu sebenarnya ada artinya, hanya kadang-kadang kita tidak mengerti artinya apa. Nabi Yahya artinya hidup. Nabi Ibrahim artinya apa? Abun Rahim, bapak yang kasih sayang. Nabi Muhammad artinya apa? Orang yang terpuji. Nah, ada nama-namanya itu ada artinya semuanya. Kemudian menunjukkan bahwa Nabi Musa membawa ayat-ayat bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Berapa mukjizat yang dibawa Nabi Musa? Disebutkan dalam ayat yang lain. Pada surat Al-Isra ayat 101. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin. Kami telah memberi Nabi Musa 9 ayat, 9 mukjizat. Contohnya apa saja? Disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna 'alaihim tufan wal jarada wal ummala wal dhamadi'a wal dama. Mikirin kepada mereka tufan, air bah yang sangat besar. Kemudian belalang yang sangat banyak, ulu yang sangat banyak. Kemudian kakak yang sangat banyak.
darah yang ada di mana-mana. Nah, ini semuanya contoh-contoh mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi wassalam. Mukjizatnya fungsinya apa? Fungsinya sebagai sultan, sebagai bukti. Maksudnya bukti bahwa saya nabi. Saya adalah nabi, kiriman Allah. Buktimu apa? Aku nabi itu. Nah, disamoni oleh Allah, yaitu mukjizat, supaya manusia tidak bisa menolak bahwa ini betul-betul seorang nabi. Jadi Allah itu sangat-sangat sempurna pengutusannya, tidak hanya mengutus nabi, tapi juga dilengkapi dengan keperluan-keperluan. Fir'aun itu adalah lakop bagi setiap penguasa yang menguasai negara Mesir, itu disebut Fir'aun. Maka Fir'aunnya Nabi Musa dengan Fir'aunnya Nabi Yusuf berbeda orangnya. Haman itu adalah menterinya Fir'aun. Dan Nabi bersabda, kalau Allah menghendaki seorang raja akan menjadi baik, maka Allah berikan dia menteri yang baik. Kalau raja itu lupa, diingatkan. Kalau raja itu ingat, akan dibantu. Sebaliknya, kalau Allah menghendaki keburukan terhadap seorang raja, seorang penguasa, Allah siapkan menteri yang jelek. Nah, contohnya Haman ini. Ini menteri yang jelek disiapkan oleh Allah kepada Fir'aun. Berarti Allah menghendaki keburukan kepada Fir'aun. Maka sampai matinya memang tidak pernah begitu. Korun, siapa Korun? Korun setelah saya cari-cari, ternyata dia adalah seorang pegawainya Fir'aun. Dia bekerja di kerajaan Fir'aun. Dan dia masih kerabatnya Nabi Musa. Dia sepupuan dengan Nabi Musa. Nabi Musa punya bapak. Bapaknya punya saudara. Saudaranya bapaknya Nabi Musa punya anak, ini Korun. Maka Korun itu sebenarnya termasuk Bani Israel. Termasuk kelompok kaum muslimin awalnya. Tapi akhirnya murtad jadi kafir. Dalilnya apa? Pada surah Al-Qasas ayat 76. Allah mengatakan inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu dulu termasuk kaumnya Nabi Musa, termasuk kaum muslimin. Fabagha alaihim, lalu dia melampaui batas terhadap para manusia. Apa dalilnya bahwasanya Qarun akhirnya murtad? Dalilnya ayat ini. Surat Al-Ghafir ayat 24. Karena di sini disebutkan faqalu sahirun. Qarun mengatakan Nabi Musa adalah penyihir. Orang mengatakan kepada seorang nabi, kamu penyihir, kafir sudah. Berarti Qarun apa? Kafir. Saya dulu itu cari-cari, Pak. Di mana sih dalil bahwasanya Qarun itu kafir? Karena yang saya baca dalam surat apa tadi? Surat Al-Qasas. Di situ tidak ada kata-kata Qarun kafir. Cuma diceritakan dia asalnya miskin, kemudian kaya. Nah setelah kaya jadi sombong. Kalau sombong kan tidak sampai kafir kan. Tapi ayat ini menjawab pertanyaan tadi. Kafirnya Qarun itu karena dia mengatakan kepada Nabi Musa adalah sahir. Berarti Qarun sudah kafir murtad. Alhamdulillah ini masyaallah. Nah sebab kemurtadannya adalah itu tadi, karena dia terlalu kaya raya sehingga menjadi sombong dan menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat terakhir. Falamma tatkala ja'ahum Musa datang kepada mereka bil haqqi dengan kebenaran min indina dari hadapan kami. Qalu mereka berkata, "Uqtulu bunuhlah, bantailah abna'a anak-anak laki-laki alladzina amanu bagi orang-orang yang beriman ma'ahu bersama Musa wastahyu dan biarkan hidup nisa'ahum wanita-wanita mereka." Allah katakan wa ma kaidu, dan tidaklah tipu daya al-kafirin orang-orang kafir illa kecuali fi dhalalin, dalam kesia-siaan. Ayat ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama,
Ketika Nabi Musa datang membawa kebenaran, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Fir'aun dan bala tentaranya mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, supaya Nabi Musa kelompoknya lemah, maka mereka membuat dua langkah. Langkah pertama, bunuhlah anak-anak laki-laki dari keluarga kaum muslimin. Kenapa? Karena anak ini nantinya akan dewasa. Kalau dewasa akan memperkuat kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Maka sejak kecil bunuh dulu, supaya nanti orang-orang yang sudah dewasa, kalau sudah tua, tidak ada generasi penerusnya. Ini langkah pertama. Dan pembunuhan ini pembunuhan yang kedua. Setelah dulu Nabi Musa sebelum dewasa, mereka juga melakukan pembunuhan. Jadi perbedaannya, kalau dulu mereka membunuh anak laki-laki karena Fir'aun bermimpi bahwasanya kekuasaannya akan dilengsarkan oleh salah satu bayi dari Bani Israel. Nah, maka Fir'aun membuat kebijakan. Sekarang setiap bayi lahir kalau laki-laki dibunuh. Nah, itu dulu sebelum lahirnya Nabi Musa. Tapi setelah Nabi Musa dewasa, mereka melakukan pembunuhan lagi, tujuannya lain, yaitu tujuannya untuk memperlemah kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Makanya disebutkan hal ini dalam surat Al-A'raf ayat 129. Qalu Bani Israel mengatakan, "Udina min qabli an ba'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Kami sudah disakiti oleh Fir'aun sebelum kamu datang dan setelah kamu datang. Sebelum kamu datang, maksudnya sebelum lahirnya Nabi Musa, mereka sudah menyakiti kami dengan membunuh anak laki-laki. Setelah engkau datang menjadi Nabi, mereka menyakiti lagi, yaitu membunuh anak-anak laki-laki kami lagi. Langkah yang kedua, Fir'aun istahyu nisa, membiarkan hidup wanita-wanita Bani Israel. Untuk apa? Untuk diperbudak. Jadi dua langkah ini sama-sama langkah yang menyengsarakan Bani Israel. Bayi laki-laki dibunuh, anak-anak kecil laki-laki dibunuh, yang perempuan-perempuan dibiarkan hidup untuk menjadi budak-budak mereka. Budak seks maupun yang lainnya, pokoknya diperbudak. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa tipu daya orang-orang kafir tidak akan dibiarkan oleh Allah, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah Allah lakukan. Tipu daya Fir'aun untuk memperlemah Nabi Musa dan kelompoknya dibalik oleh Allah sehingga mereka yang hancur, justru Nabi Musa dan bala tentaranya Nabi Musa bisa selamat dari kepungan mereka pada waktu mereka mengejar di Laut Merah. Inilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ayat-ayat yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, astagfirullah wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.